ada muncul lagi kalimat baru, Gimana? Anda baru berpikir seperti itu. Gini, Anda Pak. kan nggak dipanggil, Gini, ya Pak. kan? Anda dipanggil nggak? Dipanggil. Loh gimana? Yang tadi kan Anda bilang yang dipanggil itu adalah Ricky dengan Yosua kan? Oh salah, maaf. Bapak ketemu saya, suruh panggil Joshua sama Ricky. Iya, suruh panggil Yosua dan Ricky kan? Bapak nyecer saya pelan-pelan, otak saya nggak nyampe Pak. Oke. Kalau saya pintar nggak jadi supir saya Pak. Oke. Dah. Jadi pahamin dulu saya lah. Saya pelanin ya. Sekarang yang dipanggil, yang Pak Ferdi Sambo minta Anda panggil itu hanya Ricky dengan Yosua kan? Iya. Anda langsung maju keluar. Pertama Betul. ketemu dengan Betul. Ricky. Betul. Terus habis itu, setelah itu Anda memanggil Yosua atau tidak? Enggak, saya ngomong ke Ricky, Om panggil Bapak sama Joshua. Nah, yang langsung memanggil Yosua siapa? Seingat saya Om Ricky jalan ke depan sana, Jalan. jalan karena setahu saya Joshua keluar dari sana, dari mana? Taman. Oke. Anda pada saat itu pakai baju warna apa? Warna hitam kaos. Warna hitam. Ricky pakai baju warna apa? Warna hitam juga deh. Oke. Cuma Nanti mungkin bisa dilihat dalam CCTV ya. Betul. Oke, sekarang karena yang dipanggil hanya dua, Ricky dengan Yosua. Iya. Saya tanya, kenapa Anda ikut masuk? Karena yang sudah-sudah Pak, kebiasaan Bapak kalau marah, apa-apa mau konfirmasi apa mau gimana, kalau manggil semua dipanggil yang biasanya. Loh, kok kan saudara juga nggak tahu kalau Bapak mau marah atau enggak. Kok Anda sudah langsung mikir begini, gitu? Pak, karena pada saat itu yang saya lihat Bapak posisinya marah. Gimana coba marah? Saya paham Bapak kalau lagi marah mukanya kayak gimana. Kayak gimana? Datang mukanya merah, lama nggak ketemu mukanya nggak langsung mana tuh susah mereka panggil langsung begitu mukanya udah merah. Wah ini marah. Oke lah, ya udah. Sekarang Anda tapi tidak dipanggil, Anda masuk ya? Ya. Karena tadi Anda bilang seperti itu. Karena kebiasaan itu aja. Oke. Pada saat nih Anda itu sudah berkawan berapa lama dengan Yosua? Atau kenal lah paling enggak? Begini, Joshua datang kalau nggak salah akhir 2019 Desemberan deh. Kalau nggak salah. Ya, jadi Anda sudah mengenal lama Saya dari mengenal, 2017 itu? pertama datang Joshua, besoknya baru Daden, besoknya lagi baru Matius. Pertama datang Joshua, karena di rumah penuh, saya nyari kos-kosannya dulu waktu itu. Saya cari kos-kosan di depan, saya bayar. Tapi sering berkomunikasi tidak selama Anda bertemu dengan Yosua? Sering. Sering berkomunikasi? Sering. Baik hubungannya? Biasa aja. Biasa aja? Iya. Ya, maksudnya tidak dekat dan tidak berantem juga maksudnya? Nggak pernah berantem saya, Pak. Oke. Sekarang Anda pernah lihat nggak orang ditembak? Kenapa? Pernah lihat ada orang ditembak nggak sebelumnya? Lihat di depan mata kemarin. Kemarin aja ya? Iya. Reaksi Anda gimana saat melihat teman Anda tuh ditembak pada saat itu? Ikuti kenal dengan saudara Sambo itu sejak kapan? Antara 2008-2009 kayak kalau kurang salah. Saat itu saudara Ferdi Sambo tugas di mana? Di Polda Metro. Di Polda Metro. Saudara menjadi Driver. drivernya saudara Ferdi Sambo atau saudara keluarganya? Waktu seminggu nganter Pak Ferdi Sambo kesininya nganter anak-anak sekolah. Waktu bagaimana? Waktu pertama masuk paling seminggu ke Polda Metro, setelah itu nganter anak sekolah. Begitu ya, nganterin anak sekolah. Ya. Dari tahun 2008 ya? Ya 2008 mau 2009 waktu itu. 2008-2009. Terus sampai 2009 saudara kemana? Waktu Keluar itu tadi saudara mengatakan 2008 sampai 2009. antara 2008. Oh, antara 2008 sampai dengan 2009. Ya. Setelah itu dari Polda Metro saudara Ferdi Sambo pindah kemana? Ke Polres Jakarta Barat. Polres Jakarta Barat. Saudara masih ikut? Masih Terus dari Jakarta Barat ke Purbalingga, Jawa Tengah. Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi ikut Kapolres. juga. Iya. Kapolres. Terus Brebes. Brebes. Jadi Kapolres. Jadi Kapolres. Saudara juga masih mengikuti. Masih. Di Brebes saudara tadi dikenalkan saudara Ricky. Kenal dengan saudara Ricky. Betul yang mulia. Saudari Ricky. Terus saat dari Brebes, waktu pada saat tugas di Polda Metro pertama saudara melamar itu, dia tinggal di mana? Di Cibinong, Bogor.
Oh, di Cibinong, di Bogor. Betul. Kapan dia mulai pindah ke Jalan Bangka? Jalan Bangka. Jalan Bangka setelah COVID. Setelah COVID. Kalau ke Jalan Saguling? Saguling saya tidak tahu, saya udah nggak kerja. Saudara sudah tidak kerja. Pada saat di Duren 3? Duren 3 pas pulang dari Brebes. Langsung Duluan mana? Duren 3 dengan dengan Bangka? Duluan Duren 3. Oh, jadi awalnya saudara Ferdi Sambo tinggal di Duren 3. Betul. Di Duren 3 saudara masih ikut. Masih, Yang Mulia. Kemudian saudara pindah ke waktu di Brebes juga masih ikut, terus waktu pindah balik ke Polda Metro lagi saudara masih ikut. Masih. Masih ikut. Ada dalam jangka waktu 2008-2009 tadi sampai 2020 saudara ada berhentinya? Pas kena COVID aja, Yang Mulia. Oh, pas kena COVID berarti pas tahun 2021 ya? 2000 ya. 2021. Selebihnya saudara masih mengantar anak-anak lah ya? Waktu itu ya. Ya, Setelah kena sebelum COVID pada saya pulang ke Bogor, Yang Mulia. Waktu tinggal di rumah Duren 3 saudara masih ikut. Masih. Pindah ke Jalan Bangka pun juga masih ikut. Masih hanya sebentar. Sebentar, karena begitu pindah rumah Bangka tak lama kemudian saudara kena COVID. Betul, Yang Mulia. Saat mulai kapan saudara Ferdi Sambo mempunyai ajudan tetap? Saat tugas di mana? Kalau ajudan tetap saya kurang paham, Yang Mulia. Awalnya dulu ada anggota yang ikut hanya Rukas, Yang Mulia. Saudara Lukas, terus? Ya, sama Ragil. Waktu itu di Korspri, waktu jadi Korspri. Oh, waktu jadi Kospri Iya. ada saudara Lukas dan saudara Ragil. Kemudian? Setelah itu Bapak pindah jadi Dirkrim baru ada tambah lagi almarhum Joshua sama Daden. Oh, yang pertama Joshua dengan Daden. Ya pemirsa, hingga malam hari ini sidang lanjutan pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat dengan terdakwa Richard Eliezer masih berlangsung, dan saat ini majelis hakim masih juga mendalami kesaksian dari Kuat Ma'ruf selaku asisten rumah tangga dan juga supir pribadi istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, yang juga sama-sama menjadi terdakwa dalam kasus yang sama. Dan untuk memantau jalannya sidang, kami sudah terhubung dengan rekan Camar Hainda langsung dari PN Jakarta Selatan. Camar, selamat malam. Mungkin ada atau poin menarik yang Anda dapatkan dari kesaksian Kuat Ma'ruf barusan ketika menjawab pertanyaan dari majelis hakim? Ya, baik, selamat malam Fani dan juga pemirsa. Saat ini untuk persidangan masih berlangsung untuk Kuat Ma'ruf yang seperti tadi didengarkan bahwasanya Kuat Ma'ruf ini menceritakan asal muasal dirinya bekerja sama dengan Ferdi Sambo, dimulai menjadi supir pribadi ketika Ferdi Sambo masih bertugas di Brebes hingga akhirnya bertugas di Polda Metro Jaya. Dan tadi kami juga mendapatkan informasi beberapa poin-poin penting, diantaranya adalah mengenai kesaksian dari pisau yang dibawa oleh Kuat Ma'ruf, yang ia akui bahwasanya pisau yang dibawa inilah untuk melindungi diri ketika dirinya sedang berseteru dengan almarhum Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Dan hal ini juga selaras dengan yang disampaikan oleh Ricky Rizal pada kesaksian hari ini. Dan tadi pisau yang dibawa tersebut untuk melindungi diri, mengingat dari Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat ini merupakan seorang polisi, sehingga ditakutkan nantinya ada perseteruan sehingga Kuat Ma'ruf mengambil pisau tersebut. Namun belum jelas apakah pisau tersebut bentuknya seperti apa, dikarenakan untuk Bribka RR sendiri tidak melihat rupa ataupun juga bentuk pisau, hanya
mendapatkan cerita dari Kuat Ma'ruf bahwasanya dirinya mengejar Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat dengan membawa pisau tersebut. Kemudian berkaitan dengan fakta bahwasanya dirinya dibelikan ponsel baru untuk menggantikan ponsel yang sebelumnya sudah dimusnahkan untuk menghilangkan barang bukti oleh Ferdy Sambo. Kemudian juga Ferdy Sambo ini sempat mengucapkan terima kasih kepada Kuat Ma'ruf karena telah mengantarkan Putri Chandrawati dari Magelang menuju ke Jakarta. Ada juga permasalahan mengenai uang imbalan sebesar 500 juta rupiah yang diberikan oleh Ferdy Sambo kepada Kuat Ma'ruf yang dimasukkan ke dalam sebuah amplop. Namun pernyataan dari Kuat Ma'ruf bahwasanya uang tersebut tidak langsung diberikan namun diambil kembali hingga situasi aman, dan sampai saat ini Kuat Ma'ruf tidak menerima uang imbalan 500 juta tersebut. Kemudian juga Kuat Ma'ruf mengaku bahwasanya ditelepon oleh Ferdy Sambo ketika penyidikan sedang berlangsung, dan Ferdy Sambo mempersilahkan Kuat Ma'ruf untuk menceritakan yang sebenar-benarnya dan juga tidak mengikuti skenario yang ada, dikarenakan Baradae dan juga Ricky Rizal ini sudah jujur. Ada sejumlah keterangan-keterangan yang saat ini masih didalami, utamanya berkaitan dengan tragedi pembunuhan yang terjadi pada 8 Juli 2022, baik untuk perencanaan di rumah Saguling maupun untuk eksekusi yang dilakukan di rumah Duren 3. Nanti kami akan mengupdate kembali apakah ada kesaksian-kesaksian lain yang dapat memperdalam dari keterangan-keterangan saksi, dan hakim saat ini kami melihat ingin mengetahui sejauh mana keterlibatan antar terdakwa dalam kasus ini. Fani. Baik, terima kasih Camar Hendam melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan maksud kami. Selamat kembali bertugas. Baik, pemirsa, sidang hari ini dan juga besok dianggap sangat penting dalam keputusan hakim kelak. Dan kini kita juga akan membahas kita akan membahas lebih dalam bersama Profesor Muzakir selaku pakar hukum pidana Universitas Islam Indonesia. Selamat malam, Profesor Muzakir. Prof. Halo, ya, selamat Baik. malam. Suara saya sudah cukup jelas ya, Prof? Sudah jelas. Baik, Profesor Muzakir, ketika kita menakar kesaksian yang terjadi dalam persidangan hari ini dari Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal, masing-masing dianggap seperti masih memiliki loyalitas atas terdakwa Ferdy Sambo selaku pelaku utama dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua, pembunuhan berencana Brigadir Yosua maksud saya. Apa tanggapan Anda dan bagaimana sekiranya kita akan bisa menakar objektivitas hakim yang dianggap juga pertanyaannya hari ini tampak sedikit bingung sampai terasa atau terdengar emosi dalam persidangan? Baik, ya, saya kira kalau proses objektifikasi pemberian keterangan saksi, karena dua-duanya itu adalah saksi sebagai sebut saja itu yang menerima honorarium dari terdakwa yang lain, terutama dalam ini Pak Sambo begitu. Jadi itu harus ekstra istilahnya apa ya, ekstra jelimet atau hati-hati juga oleh jaksa terutama agar supaya dia bisa mengungkap sesuatu yang bersifat objektif ya. Maka menurut saya adalah jaksa harus memegang alat bukti yang lain untuk bertanya, klarifikasi atau bertanya atau menginterogasi dalam sidang itu terkait dengan para saksi itu ya. Maksud saya adalah jaksa tidak boleh bertanya terus mengikuti alur pikiran yang bersangkutan, tapi jaksa harus bertanya, mengklarifikasi dengan kecocokan dengan alat bukti yang lain dan barang bukti yang lain serta keterangan saksi yang lain supaya nanti ada fokus begitu. Sebab kalau ini tidak, itu karena saling memberi keterangan kesaksian kepada saksi satu dengan sebagai terdakwa dengan saksi yang lain sebagai terdakwa juga, ini sangat mungkin adalah berpotensi untuk mencari keuntungan dirinya sendiri dan berpotensi untuk merugikan orang lain. Dalam arti ini adalah saksi yang lain. Nah ini kalau bisa ini jaksa terutama yang harus aktif dan juga yang mulia majelis hakim juga harus aktif untuk mencari proses-proses yang objektif yang tadi sudah saya sampaikan bahwa harus didukung oleh alat bukti yang lain, saksi yang barang bukti yang lain, alat bukti yang lain dan keterangan saksi yang lain. Syukur-syukur juga
alat bukti rekaman itu jadikan cross check terhadap keterangan yang disampaikan jika keterangan itu adalah tidak sesuai dengan alat bukti elektronik tersebut. Oke, Prof. Tadi juga ada beberapa katakanlah skeptisisme terkait dengan bagaimana hakim ini akan bisa mengambil keputusan. Mengingat kesaksiannya saling berbeda satu sama lain gitu. Ini saksi dalam pemeriksaan silang dan ketika keterangannya ternyata berbeda-beda, tidak hanya satu sama lain, tapi keterangan juga berbeda antara ya katakanlah tadi Ricky Rizal gitu, ketika dia menyampaikan kesaksian di hadapan para pemeriksa atau penyidik dalam BAP, kemudian dalam persidangan berbeda. Seperti apa majelis hakim ini bisa menakar satu saksi dengan lainnya, satu kesaksian dengan yang lainnya, sampai akan ada konklusi yang seadil-adilnya? Baik, kalau konklusi mungkin bukan seadil-adilnya, konklusinya adalah yang benar, yang sebenar-benarnya, atau istilah bahasanya hakim bisa menemukan kebenaran material. Oke. Menurut saya caranya sebagaimana yang tadi saya sampaikan itu, jadi keterangan saksi mereka anggap saja karena dia punya kepentingan dengan terdakwa utamanya, maka potensi untuk memberikan keterangan yang tidak 100% itu sangat besar ya. Atau kebenarannya, kalau bahasa sumpahnya kan memberi keterangan yang benar dan yang sebenarnya itu patut diragukan untuk kebenarannya bisa 100%. Gitu. Nah itu ruang di mana ketidakbenarannya itulah bagi jaksa harus menggali ya, secara mendalam dengan cara meng-cross-check dengan satu alat bukti, atau maaf, satu adalah barang bukti, yang kedua adalah alat bukti, dan yang ketiga adalah dengan keterangan saksi yang lain. Ya. Itu yang harus dilakukan untuk digiring bahwa kalau terjadi pertentangan materi yang tidak ada kesesuaian antara keterangan satu dengan keterangan yang lain, nanti akan di cross check di situ keterangan yang mana yang bisa di backup oleh materi keterangan lain atau saksi yang lain atau keterangan atau alat bukti yang lain atau barang bukti yang lainnya. Nah, itu penting untuk dilakukan itu. Dan yang kedua adalah harus dicatat di sini, di antara saksi itu ada saksi yang memperoleh jaminan perlindungan dari pihak LPSK. Justice kolaborator ya? Justice kolaborator. Dalam teorinya, dalam norma hukumnya, keterangan justice kolaborator itu akan menjadi istilah bahasanya kata penentu yang kalau terjadi cross check antara keterangan satu dengan keterangan yang lain. Gitu ya. Jadi Eliezer bisa dibilang saksi kunci? Ya, kalau terjadi perbedaan 1, 2, 3, yang mana yang paling kuat? Tadi kalau ada alat bukti yang lain, saya kira dengan alat bukti atau barang bukti yang lain. Kalau tidak ada di antara keterangan saksi tadi, keterangan yang menjadi justice kolaborator itu adalah memberikan keterangan lebih daripada keterangan saksi yang lain karena dia telah memberi jaminan keterangan kebenarannya dengan LPSK. Ya. Karena LPSK akan mencabut keterangan status mereka sebagai ya justice kolaborator yang otomatis dia akan diperlakukan yang sama dengan yang lain. Dan yang kedua adalah LPSK sudah memiliki dokumen kunci dari seluruh serangkaian keterangan yang disampaikan kepada LPSK. Sehingga LPSK harus cross-check terus-menerus dalam setiap persidangan yang melibatkan saksi LPSK itu, apakah dia konsisten atau tidak gitu ya. Jadi kesimpulannya apa? Karena di sana juga disumpah, berarti kekuatannya lebih daripada keterangan yang lain. Istilah bahasanya lebih itu maksudnya tingkat yang dipercaya keterangan kesaksiannya lebih dengan mereka yang memperoleh jaminan LPSK gitu. Begitu. Baik, Prof. Jadi secara tidak langsung ini juga pertaruhan sendiri ya untuk keamanan dari Richard Eliezer. Ya, dia harus mengamankan diri sendiri seperti itu. Tapi bisa nggak sih, Prof, atau pernah ada kasus di mana status justice kolaborator ini di tengah-tengah persidangan dianggap sudah tidak memenuhi katakanlah persyaratan sehingga status tersebut dicabut? Ya, sesungguhnya itu nggak ada dicabut atau tidak dicabut ya. Kalau bahasa resminya kan tidak ada seperti itu. Itu kan bahasa resmi dari LPSK-nya. Kalau dalam sidang, kekuasaan tertinggi dalam sidang itu adalah majelis hakim. Ya. Jadi diakui atau tidak diakui itu tergantung majelis hakim. Kalau di sidang pengadilan ternyata yang semula memulih jaminan perlindungan LPSK, ternyata keterangannya itu banyak yang tidak benarnya, ternyata pihak yang lain yang lebih benar begitu. Setelah dicek dengan dokumen sebut saja itu barang bukti dan alat bukti, bisa juga mereka tidak dipandang
oleh hakim, majelis Sebagai hakim justice bahwa itu collaborator. dia tidak layak, tidak diterima sebagai justice kolaborator. Jadi hukumannya akan sama ya, dan berat Hukumannya akan katakanlah sama. seperti itu. Ya. Baik. Ya, Tidak konsekuensinya mendapat. hanya itu. Konsekuensinya hanya itu, bahwa dia akan dicabut statusnya. Mungkin tidak dengan resmi pencabutan, tapi Iya. cukup hakim keterangan justice kolaborator itu tidak cukup meyakinkan, dan mereka memberi keterangan yang justru Oke. mempersulit ya. Oleh sebab itu mereka bisa, hakim tidak akan mempertimbangkan status mereka gitu. Meskipun nanti jaksa juga akan meminta agar supaya dipertimbangkan, tapi Baik. semua tergantung pada kebenaran mereka dalam hal menyampaikan, dan yang kedua adalah dukungan alat bukti terhadap materi yang disampaikan. Baik, baik. Prof, kita tahan dulu ya dialognya. Saya akan ajak Anda dan juga pemirsa untuk kembali memantau bagaimana jalannya proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berikut ini. Kembali ke Magelang ya Pak Betul. saksi ya. Waktu di Magelang Pak, ada kejadian saudara saksi dilarang oleh atau ditegur oleh saudara terdakwa Ricky Rijal. Apakah terkait dengan pisau tadi kan disampaikan oleh saksi, pisau sudah saya simpan di dalam dapur ketika Betul, iya. saudara saksi terdakwa menanyakan, Iya. apakah saat itu menurut saksi saudara terdakwa dalam rangka ingin mengamankan pisau itu yang ada pada saudara? Menurutnya, menurut Iya, saya. menurut saksi. Orang dia menanyakan pisau pastinya mau diambil, cuma memang saya udah tahu dapur malam saya ambil lagi. Untuk diamanin. Iya, Oke. Kemudian saudara saksi tidak memberikan atau menyampaikan kepada Ricky terdakwa pisau ada di dapur. iya saya menyatakan itu. Oke, tapi sebetulnya tidak ada di dapur. Masih ada pada penguasaan saudara. Enggak, waktu itu memang saya taruh di dapur. Kemudian diambil lagi. Diambil lagi. Waktu pikir saya karena saya tidur saya nggak tenang, ini kayaknya Joshua nggak terima sama saya nih dengan kejadian ini gitu loh. Oke, selanjutnya. Pisau tadi saudara saksi menyampaikan saudara simpan di mobil LX ya? Pas berangkatnya di mobil Alphard itu loh Pak. Ya. Kapan saudara saksi bisa mengeluarkan pisau itu dari dalam mobil? Kan saksi yang menyimpan tanpa diketahui siapapun, pisau disimpan dalam mobil. Ada yang tahu selain saksi sendiri? Nggak ada yang tahu. Saya bawa pisau nggak ada yang tahu. Kapan itu saudara saksi keluarin dari Waktu mau berangkat di kantor polisi. sudah di Jakarta? Sudah di Jakarta. Di Duren 3. Duren 3. Betul. Saudara keluarkan. Betul. Apakah sempat saudara bawa masuk ke dalam lokasi penembakan? Waktu itu saya tidak ingat, dan saya yakin itu ada di mobil seingat saya. Cuma pada saat itu saya suruh pakai tas, saya nurut aja. Oke. Makanya saya kepengin diputar videonya. Kembali lagi ke Magelang. Waktu pada saat setelah saudara menyatakan pisau sudah saya simpan di dapur. Betul. Apakah saudara saksi mengetahui saudara terdakwa juga mengamankan senjatanya Joshua dalam rangka untuk menghindari adanya pertengkaran antara saudara saksi dengan Joshua? Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Tapi kalau saudara terdakwa menyamperi atau menghambangi Joshua, saksi tahu? Gimana Pak? Maksudnya terdakwa mencari Joshua juga saat itu? Iya, karena pas masuk depan saya Pak. Baik pemirsa, Breaking News MNC News masih akan kembali setelah jeda berikut. Masih bersama kami juga, dialog bersama dengan Profesor Muzakir. Tetaplah bersama kami pemirsa.